Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita ikuti lomba cerdas cermat di antara ustadz-ustadz salafi. Oke, kita mulai soalnya langsung dari peserta pertama, Pak Ustadz Farhan Abu Furaihan. Soalnya dengarkan, bagaimana hukum dari kencing atau kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya? Contohnya anjing, kucing, dan lain-lain. Silakan Pak Farhan. Apakah kotoran kucing itu najis ataukah tidak? Adapun keharamannya, ini hal yang tidak diragukan. Kucing haram dimakan. Tetapi dari sisi najis atau tidaknya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya, lebih condong ke pendapat yang ulama yang menyatakan tidak najis karena beberapa alasan. Baik, terima kasih Pak Farhan. Berarti Pak Farhan Abu Furaihan sebagai penuntut ilmu lebih memilih yang mengatakan tidak najis. Selanjutnya peserta kedua, Ustadz Badrus Salam XC. Monggo Ustadz, dijawab Ustadz, bagaimana hukum dari kencing atau kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, termasuk kucing dan lain-lain Ustadz, harimau. Silakan Ustadz. Qaulu man qala, ya, yang harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Oke, Pak Badrus Salam LC menjelaskan sama dengan Pak Farhan Abu Furaihan, berarti tidak najis. Sekarang peserta berikutnya Ustadz Khaliful Hadi. Silakan Pak Ustadz. Ingat, semua kencing itu adalah suci. Kencing opo wae suci. Udah? Kenapa? Al aslu fil asya'i taharah. Kaidah asal di dalam segala sesuatu itu adalah suci. Itu kaidah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Khaliful Hadi. Berarti jawabannya sama dengan 2000 di depannya Ustadz Farhan Abu Furaihan dan Badrus Salam. Sekarang kita ke Pak Khalid Basalamah, Pak Dr. Khalid Basalamah. Bagaimana hukum dari kencing yang tidak bisa dimakan dagingnya itu? Kencing atau kotorannya, Pak Ustadz Khalid Basalamah. Silakan Pak Ustadz. Tapi kalau hewan anjing, ini hewan yang sudah haram dimakan, maka sudah najis ya. Siap. Terima kasih Pak Dr. Khalid Basalamah. Berarti najis, benar-benar najis sisi. Oke. Sekarang kita ke Musohe dulu, ke Syekh Ibnu Baz. Bagaimana tanggapan dari Ibnu Baz, yang benar yang mana? Kotoran atau kencing binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya? Jawaban dari Ibnu Baz, hukumnya adalah apabila binatang tersebut bisa dimakan dagingnya, maka itu suci. Tetapi apabila binatang tersebut tidak bisa dimakan dagingnya, kotorannya itu najis. Sebagaimana himar, bigal, anjing, kucing, dan lain-lain, ini dianggap najis dan harus dibersihkan. Baik, kalau begitu berarti jawaban yang betul adalah Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Dr. Khalid Basalamah. Soal kedua, tadi Pak Dr. Khalid Basalamah menyatakan bahwa itu najis. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah punya wudhu, Pak Khalid Basalamah? Kita sudah punya wudhu, kemudian mau ke masjid, kita menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya tersebut. Bagaimana status dari wudhu kita itu, Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalkan wudhu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudhunya. Oh, berarti menurut Pak Dr. Khalid Basalamah, menginjak kotoran kucing, menginjak kotoran anjing, menginjak kotoran harimau yang tidak bisa dimakan dagingnya, termasuk menginjak kotoran manusia, itu bisa membatalkan wudhu karena najisnya najis hissi. Baik, sekarang bagaimana menurut pendapat Ustadz Firanda, Dr. Firanda Andirja? Monggo Pak Ustadz. Hanya orang salah paham, mereka menyangka
Kalau seorang menyentuh najis, wudunya batal. Seperti ibu yang kemudian mencebok anaknya, dia menyangka bahwasanya wudunya batal. Padahal tidak, bukan membatal wudu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudu kita tidak batal. Oh, berarti menurut Pak Firanda itu tidak membatalkan wudu. Menginjak atau menyentuh kotoran binatang atau kencing yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini tidak membatalkan wudu. Oke, kita serahkan kepada Mushahih yang Imam Ibnu Baz. Bagaimana menurut beliau? Menurut Al-Imam Ibnu Baz, ketika seseorang menyentuh atau bersentuhan dengan barang najis, misalnya tai anjing, kalau kering maka tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi ketika basah, yang wajib dibasuh hanyalah yang bersentuhan dengan najis yang basah itu. Tidak wajib mengulang wudhunya. Pokoknya ketika kita itu bersentuhan dengan najis, maka yang harus dibasuh ketika keadaannya basah, baik kaki kita atau najisnya yang basah, ketika bersentuhan maka najis itu yang harus dihilangkan. Wudhunya ndak batal. Pertanyaan terakhir, adu cepat. Siapa yang menjawab kemudian salah, maka dikurangi 100. Rukun wudu yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu ada berapa? Ois, Pak Dr. Khalid Basalamah, silakan Pak Dokter. Ya, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Oh, setahu Pak Dokter, rukun wudu itu ada 2, yaitu membasuh muka dan membasuh kedua tangan ini sampai siku. Andaikan kita tidak mengusap kepala dan membasuh kedua kaki, maka wudunya sah katanya. Ya, karena jawaban Pak Dokter ini sangat salah, maka dikurangi 100 untuk Pak Dokter Khalid Basalamah. Mohon maaf teman-teman, hiburan saja ya. Nggak usah baper, ngapain, nggak usah baper. Jadi semboyan mereka kan selama ini qala Allahu qala Rasul. Nah, yang mana yang qala Allah qala Rasul ini? Ayo. Yang mana yang sesuai qala Allah qala Rasul di antara mereka itu? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara.